Hai guys, selamat datang di channel ini. Kali ini saya akan membahas sinopsis film Paramavatar Sri Krishna episode 21. Sebelum lanjut ke dalam videonya, bagi kalian yang suka dengan video, klik like dan bantu channel ini menuju 1000 subscribe dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah video ini. Terima kasih, langsung saja masuk ke cerita. Episode dimulai dengan Yashoda dan Rohini di halaman membuat dadih. Balaram datang dan berkata, "Kaki, apakah kamu sudah melihat Kanha?" Yashoda mengatakan, "Ya Balaram, dia sedang tidur." Balaram bilang, "Tidur? Sore ini?" Yashoda mengatakan, "Ya." Balaram mengatakan, "Kaki Kanha tidak pernah tidur di sore hari. Dia pernah berkata kepada saya bahwa dia membuat alasan untuk tidur di sore hari dan pergi, jadi percayalah, dia tidak pernah tidur di sore hari." Rohini mengatakan, "Tidak ada Yashoda, dia pasti sedang tidur." Balaram mengatakan, "Ibu Kanha suka menjelajah dan tidak tidur." Yashoda mengatakan, "Balaram benar, saya akan pergi dan memeriksanya." Yashoda masuk ke kamar dan melihat Krishna tidur di bawah selimut tertutup. Dia bilang, Balaram mengatakan, "Apapun, Kanha sedang tidur di sini." Yashoda pergi dan melepas selimut dan melihat bantal. Yashoda mengatakan, "Di mana Kanha?" "Dia ada di sini." Balaram benar. Dia pergi ke suatu tempat. Di sana Krishna ada di hutan dan memberitahu teman-temannya, "Sekarang rencana kita akan berhasil." Krishna menyuruh satu teman untuk pergi dan memanggil semua teman mereka. Temannya pergi. Krishna kemudian berkata, "Ayo teman, mari kita lanjutkan." Putna bersembunyi dan melihat dan berkata, "Kanha, aku akan membunuhmu hari ini. Dan semua temanmu juga. Kamu sendiri memberiku lokasi yang baik untuk membunuhmu." Di sana Yashoda sedang mendenda Kanha di rumah dan mengatakan, "Kanha, di mana kamu?" Yashoda khawatir. Dan Rohini bilang, "Yashoda, jangan terlalu khawatir, Kanha pasti bermain di suatu tempat di Gokul saja. Kenapa kamu begitu khawatir?" Yashoda mengatakan, "Tidak ada Rohini, Kanha pergi ke suatu tempat karena dia marah padaku, dia tidak ingin berbicara denganku." Nand datang dan Damodar datang. Yashoda menyuruh Damodar pergi sekarang juga dan temukan Kanha di Gokul dan bawa dia pulang. Yashoda menangis sekarang. Di sana Krishna berjalan ke depan dan berkata, "Pergi dan sembunyikan teman, aku akan menemukanmu sampai yang lain datang." Semua teman pergi dan bersembunyi. Kanha kemudian mengatakan, "Di mana semua orang?" "Teman Jalva, Dama, kamu di mana?" Putna bersembunyi dan berkata, "Aku akan membunuh setiap anak di sini, tapi pertama-tama semua anak lain akan mati dan kemudian Kanha." Putna membalikan bentuk aslinya dengan gaun hitam. Putna bilang, "Dulu aku akan membunuh anak gendut ini." Seperti yang dikatakan Krishna, semua orang keluar. "Di mana Anda?" Dama mengatakan, "Kanha ini meminta kita untuk bersembunyi dan dia menyuruh kita keluar." Tiba-tiba tangan panjang Putna menghampiri wajah Dama. Dama berteriak dengan keras. Kanha dan semua temannya datang. Dama berkata, "Aku melihat tangan penyihir yang panjang dan memiliki kuku yang panjang." Semua orang takut. Kanha bilang, "Jangan khawatir, kamu baru saja melihat apa yang kamu pikirkan." Kanha bilang, "Ayo pergi ke Gunung Gofar dan di gua untuk berdoa agar sapi mendapatkan susu untuk bayi mereka." Kanha dan teman-temannya pergi. Putna mengatakan, "Kanha, kamu mendapat tempat yang bagus untuk pembunuhan kamu." Putna pergi. Di sana semua wanita datang dan Damodar datang. Damodar mengatakan, "Yashoda, semua anak dengan usia Kanha yang sama juga tidak ada di sana." Para wanita berkata, "Ya Yashoda, anak laki-laki saya Dama juga telah pergi dan saya tidak dapat menemukannya dimanapun." Nand mengatakan kepada semua orang, "Jangan khawatir, kami akan pergi dan memeriksa di luar Gokul dekat hutan dan gua." Semua orang berlari menuju gua. Di surga, Laksmi mengatakan, "Prabu, Ibu Nandlal
Yashoda mengkhawatirkannya dan di sana ibunya Devki dalam masalah kematian tetapi Nanlal khawatir tentang sapi, apalah ini? Dewa Wisnu berkata Devi Krishna dilahirkan untuk menghilangkan semua sifat buruk manusia dan bukan hanya Kansa, jika pikiran buruk seseorang dihilangkan dan sikapnya dihilangkan maka orang seperti Kansa tidak akan lahir. Kansa akan dikalahkan sendiri. Di sana Yashoda dan semua orang keluar dari gua. Di sana, Putna menjadi bentuk setan besar dan masuk ke dalam gua untuk menemukan Kanha dan teman-temannya. Di dalam Kanha ada bersama teman-temannya. Di luar semua ibu khawatir dan Damodar mengatakan dan dia adalah Putna iblis penyihir yang dikirim oleh Kansa untuk membunuh semua anak. Yashoda khawatir dan menangis, dia berlari ke dalam gua sambil berkata Kanha, Balaram dan Rohini berlari di belakangnya. Semua orang masuk. Yashoda berkata Kanha, di mana kamu? Kanha. Semua orang masuk dan menemukan Damodar kemudian mengatakan tidak ada orang di sini dan bahkan tidak Putnanand. Semua orang khawatir. Yashoda berkata jangan hukum aku seperti tuan ini, berikan aku anakku. Yashoda menangis. Damodar mengatakan tidak, apakah Putna mengambil semua orang? Nand khawatir. Di istana, Putna berkata pada bagian Kansa apa yang telah dilakukan Janur? Kamsa mengatakan Janur melakukan apa yang saya minta Anda lakukan 5 tahun yang lalu, dia mengikuti perintah saya. Kamsa turun perlahan dengan kapaknya dan mengatakan Putna kamu tidak melakukan apa yang saya katakan. Putna mengatakan bagian Kansa aku hampir mendapatkan anak itu, anak ke-8. Devki tapi Janur membawaku ke sini, aku bisa membunuhnya. Kansa menggerakkan kapak di leher Putna. Percap, Kanha bersama teman-temannya di dalam gua, Putna dalam bentuk setan besar dan memasukkan tangannya yang besar ke dalam untuk mengambil Kanha. Dia mengatakan, semua orang keluar dengan cepat jika aku menangkapmu, aku akan melahap kalian semua. Putna mengatakan Kanha, saya akan membunuh semua orang di sini. Kanha berdiri di depan teman-temannya untuk melindungi mereka dan selesai. Cukup video sinopsis kali ini, sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih.